Oke, untuk pertemuan hari ini adalah materinya Figma Basic ya, dari ide ke prototype dalam satu tool. Jadi kita akan pengenalan mengenai Figma terlebih dahulu. Gitu. Memperkenalkan software wajib bagi desainer UI UX masa kini. Untuk apa aja yang akan dibahas? Apa itu Figma? Mengapa dia hebat? Tour of interface, mengenal area kerja Figma. Hands-on, tool dasar seperti frame, shape, text. Hands-on, auto layout dan komponen. Ya, superpowernya Figma. Membuat prototipe sederhana, berkolaborasi, dan memberi feedback. Dan mengapa Figma? Karena gratis untuk individu, berbasis web, bisa di Mac dan Windows. Real-time collaboration seperti Google Docs untuk desain. Dan industri standard gitu. Jadi untuk standarnya industri sekarang itu adalah Figma untuk minimalnya kayak gitu. Dan untuk yang biasa digunakan, apa itu Figma? Definisinya adalah tool desain berbasis web yang digunakan untuk membuat UI, UX, prototype, dan desain sistem. Fitur intinya ada untuk desain, membuat wireframe, mockup, dan ilustrasi. Kemudian prototype, menghubungkan frame untuk simulasi alur aplikasi. Dan kolaborasi, berkomentar dan bekerja sama dalam tim. Jadi dalam Figma ini fitur utamanya yang sangat selalu digunakan ya pastinya adalah untuk desain ya. Selain untuk membuat desain aplikasi, Figma juga bisa digunakan untuk membuat desain-desain yang lain. Kemudian prototype. Prototype ini adalah menghubungkan frame atau halaman satu ke halaman yang lain, dan itu yang ngebuat hasil akhirnya itu menjadi contoh atau ya simulasi gitu untuk nanti alur aplikasinya, atau nanti si aplikasinya ini tombol-tombolnya, kemudian menu-menu yang lainnya itu muncul menuju ke halaman apa kayak gitu. Dengan cara ditambahkan prototyping atau prototype dan kolaborasi. Kolaborasi ini di Figma itu bisa dikerjakan oleh beberapa orang. Ada project team, project filenya sendiri itu project team. Di situ bisa dalam seperti mungkin ada yang tahu ya. Misalnya kita mengerjakan satu file yang sama, itu semua orang bisa masuk ke situ gitu, bisa melihat dan bisa mengerjakannya secara bersama-sama kayak gitu. Selanjutnya tour of interface dari Figma. Sini Figma interface-nya ya seperti ini halaman Figma-nya. Ketika masuk ingin membuat file baru ya,
ada kanvas atau tabung kosong, area kerja utama tempat mendesain gitu. Nah, di sini. Ini tampilan layout terbaru dari Figma. Kemudian ada toolbar di bawah ya. Kalau dulu ini, nah ini toolbar berisi alat-alat seperti frame, shape, text, pen, dan lainnya. Ini biasanya toolbar ada di atas. Tapi untuk layout terbaru itu disimpan di bawah. Biasanya di atas ini. Kemudian layer panel sebelah kiri ini ya. Daftar semua elemen di kanvas terstruktur seperti folder. Jadi tiap frame itu memiliki layernya sendiri. Dan ada frame 1, 2, 3 kayak gitu. Dan di dalam frame itu layernya semua bisa dikumpulkan lagi. Jadi per folder juga gitu ya. Pokoknya ini bisa terstruktur sampai ke bawah seperti itu. Desain panel yang kanan untuk mengatur warna, tipografi, efek, dan lain-lain. Ini ya. Yang D yang ini. Sebelah sini ini untuk warna, tipografi, efek, dan lainnya semuanya di sini pengaturannya. Tiap layer itu nanti muncul di sini gitu. Untuk pengaturan yang lainnya. Prototype panel kanan juga untuk membuat interaksi. Nah ini prototype yang ini itu untuk membuat menghubungkan satu halaman ke halaman yang lainnya. Konsep pentingnya adalah frame atau artboard layar. Ini adalah kontainer untuk desain. Misal frame untuk layar HP. Ya, ada iPhone, kemudian ada Android. Untuk Android sendiri ada 2, compact sama yang besarnya. Seperti itu. Nah ini ya, ini adalah interface-nya Figma. Ini adalah interface-nya Figma. Di sini nama akun, kemudian sini draftnya. Nah ini ada Figma, kemudian ada site juga, jadi bisa langsung dibuatkan menjadi web asli langsung gitu, web nyala. Kemudian ada tim project juga di bawah. Ada Figma community juga. Seperti itu. Jadi kalau ingin membuat sebuah file atau membuat draft file baru, tinggal klik yang ini. Jadi bisa di sini ya, di browser itu langsung tulis aja Figma gitu, login menggunakan akun Google atau akun manapun itu terserah. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini bakal kosong ya kalau yang baru pertama kali. Dan selain ada websitenya juga ada aplikasi desktopnya ya. Seperti itu. Tinggal klik yang ini, desain. Ini akan langsung menuju kanvas kosong yang tadi gitu.
Nah ini ya tampilannya. Di sini ada selain yang tadi layer panel untuk frame, di sini juga ada aset. Aset ini iya bahan-bahan gitu ya, yang bisa kita langsung pakai. Di sini bisa nyari icon atau komponen template yang disediakan Figma gitu. Biasanya untuk templatenya sendiri itu template yang untuk di OS iOS maksudnya. OS iOS ya, untuk di sistem operasi iOS. Untuk Android sendiri itu ya biasanya pakai ini, material simple design system gitu. Tinggal di sini cari aja, misalnya menu, itu akan langsung muncul. Mulai dari icon, kemudian dari template, menu apa yang dibutuhkan. Tapi ini untuk yang iOS ya. Sini file, frame-nya, kemudian di sini ada judulnya, di sini toolbar, semuanya ada di sini. Untuk plugin itu ada di sini, tinggal action atau klik aja CTRL-K ya, Ctrl K. Kalau di Mac berarti Command K gitu, CMD-K. Terus di sini ada ininya ya, untuk yang tadi desain gitu, tipografi, kemudian warna dan yang lainnya di sini. Sini untuk preview, kemudian share. Nah, nanti di sini untuk yang masuk ke dalam desain ini akan muncul di sini akunnya gitu, ikonnya. Sini untuk prototype. Untuk prototype ini bisa juga dipilih ininya ya, frame. Jadi ada contoh pinggiran device-nya gitu. Bisa pilih sesuai dengan frame yang dipakai. Seperti itu. Dan di sini adalah munculnya dari kanvas itu sendiri. Oke, yang kedua, menambahkan dan mengatur teks. Oke, yang pertama dulu. Ada demo pertama, itu membuat frame dan shape ya. Jadi bisa diikuti aja instruksinya yang ada di PDF ini. Pilih frame tool pertama dari toolbar, kemudian pilih preset atau pilih frame-nya. Terserah ya mau yang manapun itu dari panel kanan. Ya misalnya contohnya ini iPhone 14 Pro Max. Kemudian pilih rectangle atau R ya, tinggal klik R saja itu langsung muncul rectangle atau persegi. Dan buat sebuah persegi di dalam frame, ubah warnanya di panel desain. Kemudian pilih ellipse atau tool dengan klik ellipse tool dengan klik O dan buat sebuah lingkaran. Kemudian ubah warnanya. Tujuannya adalah bisa membuat kanvas dan bentuk dasar. Oke, jadi contohnya seperti ini, kita buat yang sederhana agar bisa tahu bagaimana sih ini basic-basicnya kayak gitu ya, untuk prakteknya langsung mengenal lebih dalam basicnya. Jadi untuk di shortcutnya di keyboardnya tinggal klik aja F, langsung muncul berbagai macam frame yang bisa dipilih ya, dari HP, tablet, desktop, presentasi dan yang lainnya. Kalau ingin dari toolbar ya tinggal klik yang di sini kayak gitu. Setelah itu pilih yang manapun itu. Untuk Android cuma ada 2 ya, ukuran yang medium dan compact saja. Medium ini yang
lebih lebarnya Android yang Fold ya, yang Samsung Fold yang besar itu. Nah, ukurannya ini. Compact itu yang biasa, yang satu ini aja gitu, kayak yang lainnya. Misalnya memilih yang ini ya, yang iPhone 14 dan 15 Pro Max. Ini kenapa 14 dan 15? Karena ukurannya sama gitu. Ukurannya 430 dikali 932. Tinggal klik saja, muncul di sini di tengah. Nah ini ya, layernya itu frame-nya di sini. Setelah itu yang kedua buat rectangle ya. Rectangle tool. Caranya dengan klik R saja atau dengan bisa di sini ya, dengan klik ini shape gitu. Bentuk alat bentuknya. Bisa tinggal klik di sini. Kemudian klik di sini. Atau mau tinggal klik R, akan langsung muncul ke sini ya. Kemudian klik di sini. Langsung muncul ininya, rectangle-nya, kotaknya. Dan untuk mengaturnya tinggal di drag and drop saja. Seperti itu. Tinggal kalau hapus ya tinggal di delete gitu. Coba yang ini ya, di sini ada rectangle-nya. Di sini ada editing-nya ya. Mulai dari warna, opacity dan yang lainnya. Untuk warna di sini ada fill, tinggal klik saja yang ini. Ini untuk kodenya. Kalau ingin dipilih tinggal pilih di sini. Kalau ingin ganti tinggal di sini ya. Tinggal digeser saja ke kanan atau ke kiri. Kayak misalnya seperti itu. Kalau ada kode warna tinggal masukin di sini atau copy paste saja di sini gitu. Lalu di sini on this page itu ini balok-balok warna yang ada di dalam desain ini. Itu warna-warnanya akan ada di sini. Jadi misalnya next time itu membutuhkan warna yang sama ya tinggal klik di sini. Kemudian di sini ada libraries. Ini untuk desain sistem ya. Di sini juga udah ada libraries jadi dari warna-warna yang biasa dipakai. Dari Figma-nya langsung ya. Yang yang common, yang umum biasa dipakai seperti itu. Sini ada ukuran juga. Jadi banyak ya yang bisa ulik gitu ya, bisa dicoba-coba sendiri karena ini banyak banget ininya, fiturnya gitu. Kemudian kita buat yang ellipse tool atau yang lingkaran. Bisa dari sini juga kalau ingin pakai mouse gitu ya, tinggal langsung klik yang ini.
yang shape tools, yang bentuk alat, diklik, kemudian ada berbagai macam bentuk. Kalau yang ellipse ya tinggal klik aja yang ellipse, lalu klik di sini di dalam frame. Kalau ingin menggunakan keyboard, tinggal klik aja O, lalu klik di sini, sama ya. Dan ini akan langsung masuk ke dalam si frame iPhone ini. Jadi frame yang ini kayak gitu. Misalnya kalau ini dikliknya itu bukan di dalam sini tapi di sini, itu akan membuat si alat ini, si konten ini, isi media ini akan ada di luar frame gitu. Kalau ada di luar frame kayak gini, ketika di prototyping atau ketika di preview ya, lihat ininya, simulasi contohnya bakal kayak gimana, yang ini ya nggak bakalan kelihatan gitu, karena yang akan kelihatan cuma yang ada di dalam frame ini kayak gitu. Untuk ubah warnanya sama, ya, untuk ukuran juga di sini tinggal klik aja. Dan ini ada untuk mengunci ya aspek rasio. Jadi untuk kalau ingin mengubah ukuran dengan ukuran yang tetap sama gitu ya, tinggal klik aja di sini. Tinggal klik yang ini, tarik, kemudian ya besar kecil seperti itu. Kalau misalnya nggak di lock atau nggak dikunci yang ini ukuran tinggi lebarnya akan beda gitu. Seperti itu. Untuk warna juga sama, tinggal klik di sini. Tinggal diklik atau digeser juga ya. Seperti itu. Untuk warna juga ini bisa ini ya, nambah variabel atau warna sendiri gitu. Misalnya di sini namanya primary atau aksen gitu. Visual saya yang kemarin. Tinggal klik, tinggal di create. Kemudian nanti akan muncul di sini. Seperti itu. Oke, ini untuk yang demo 1. Seperti ini ya. Selanjutnya, menambahkan dan mengatur teks. Oke, jadi untuk instruksi demonya, pilih text tool dengan klik T. Klik di dalam frame dan ketik misalnya selamat datang ya. Di panel desain, ubah font misal jadi Inter. Size-nya ukurannya misal 24 pixel. Dan weight atau bold ya. Weight-nya itu bold. Kemudian bermain dengan warna teks dan alignment. Rata kiri, tengah, kanan. Tujuannya bisa menambahkan dan memformat teks. Misalnya seperti ini ya. Caranya kalau ingin pakai mouse tinggal klik di sini. Sama ya kayak yang ini, tinggal klik. Kayak gitu. Lalu diketik saja. Kalau pakai keyboard tinggal klik T. Kemudian klik di sini. Tulis selamat datang misalnya. Seperti ini, kemudian klik di mana saja sampai berbentuk seperti ini. Kemudian ini muncul ya. Nah, untuk desain bentuk dan juga teks beda ya ininya. Untuk teks tentu saja ada tipografinya. Untuk
mengatur ya tulisannya. Sini ada font, misalnya ini Inter ya. Ini fontnya ini banyak banget dari Figma-nya sendiri. Kalau ingin menambahkan tinggal sini ya. Di sini tinggal menambahkan teks gitu. Menambahkan font. Kemudian di sini ada ukurannya, untuk weight-nya ada misalnya ya berbagai macam ya. Bold, thin, regular. Nah, misalnya kita milih yang bold. Tinggal diklik, kemudian di sini ada ukuran. Nah, ukurannya ini itu pixel formatnya gitu. Jadi bisa tinggal diklik aja atau diklik yang ini. Ukuran yang udah ada. Gitu. Misal kalau ukurannya di sini nggak ada, tinggal diklik di sini saja. Ini klik 2 kali saja untuk edit lagi. Kemudian klik lagi. Di sini ada alignment-nya ya. Rata tengah, kanan, kiri. Ini ada untuk perataan vertikalnya gitu ya. Horizontalnya. Ada yang align top atau di atas, kemudian di tengah. Ada juga yang di bawah. Oke, kemudian di sini warnanya tinggal klik juga ya. Pilih mau yang mana gitu. Sama aja kayak memilih warna yang bentuk ini. Misalnya yang ini. Ya, jadi untuk warna yang udah ada itu akan muncul di sini ya. Misalnya yang ini. Seperti itu untuk menambahkan teks dan memformat atau mengaturnya gitu. Selanjutnya auto layout ya, atau Magic Figma. Konsepnya auto layout seperti Flexbox yang membuat elemen seperti tombol, daftar, menumpuk secara vertikal atau horizontal dan menyesuaikan ukurannya secara otomatis. Instruksinya membuat tombol, contohnya ya, membuat tombol, buat sebuah rectangle untuk layar tombol, latar tombol, tambahkan teks di atasnya, misalnya klik saya, pilih keduanya, rectangle dan teks, lalu klik auto layout di panel desain kanan, atur spacing, jarak dalamnya, dan padding, jarak luarnya di panel auto layout. Untuk ajaibnya, untuk percobaan ajaibnya bisa dibilang, ubah teks menjadi klik saya sekarang dan tombolnya akan melebar otomatis. Si backgroundnya itu akan langsung mengikuti si tombolnya. Seperti itu. Ukurannya ya. Tujuannya adalah untuk memahami kegunaan dasar auto layout untuk menciptakan desain yang responsif. Seperti ini ya, misalnya klik saya, ukurannya seperti ini, klik saya sekarang itu akan langsung ke pinggir gitu si backgroundnya ini. Jadi nggak usah bikin background lagi. Itu backgroundnya langsung mengikuti. Contohnya seperti ini. Ini kita hapus saja. Ini tempatkan di tengah. Ini ubah aja menjadi klik saya. Untuk mengubahnya agar ini bisa diklik lagi, tinggal klik 2 kali ya. Misalnya seperti ini, kemudian klik R, klik di sini, ubah ukurannya. Sesuaikan saja. Nih, drag and drop saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini terlihat ya kenapa di belakang, karena ini layernya ini semakin tinggi di sini, layer itu akan semakin depan. Kayak gitu. Jadi untuk agar di depan ini tinggal diklik saja, tahan, kemudian drag ke atas gitu.
jadi baru di depan. Tinggal diatur. Ini untuk pengaturan ukurannya itu di sini ya, di layout dimension ini, dimensions itu ya, ini lebar, width, kemudian height, tinggi gitu. Kalau ingin mengunci agar ketika diganti di sini itu ukurannya tetap sama, tinggal diklik yang lock aspect ratio ini gitu. Jadi akan mengunci ukuran yang sama. Ketika diubah besar, kecil, itu akan ukurannya sama gitu, nggak akan beda. Itu misalnya seperti ini. Nah, tinggal diatur aja ya. Nah, ini ada garis oranye, ini adalah untuk kita tahu nih tengah atau tidaknya gitu ya. Tepat di tengah secara vertikal horizontal atau enggaknya, kayak gitu. Kemudian backgroundnya kita ganti, tinggal klik yang rectangle aja. Fill di sini saya gunakan yang ini. Warna teksnya juga ya ganti, misalnya jadi putih gitu. Jadi jangan sampai nyaru atau jangan sampai warnanya tumpang tindih. Kemudian di blok dua-duanya, cara bloknya seperti kita memblocking teks atau gambar dari website seperti biasanya ya. Ini akan ketika yang terpilih itu terblok, akan di sini juga terpilih sama ya, terblok seperti ini. Kemudian untuk di sini misalnya ingin kayak mouse itu, bisa klik yang ini, akan muncul ya toggle auto layout. Atau kalau ingin di keyboard itu tinggal klik shift A gitu, akan langsung ke auto layout. Dan di sini langsung muncul ya frame 1 gitu. Nah, ini maksudnya adalah auto layout. Nah, kalau kayak gini, jadi bentuknya kayak gini, auto layout, dan akan muncul juga ya petunjuknya gitu. Ketika diarahkan dengan pointer ini, akan muncul juga tulisannya auto layout. Jadi si frame ini itu adalah auto layout formatnya. Di sini untuk pengaturan auto layoutnya ada alignment ya, rata kanan, kiri, tengah gitu. Kemudian ada ini untuk ukuran gap dengan yang lainnya ya, di sini di kanan kiri misalnya. Jadi untuk frame yang baru gitu, untuk desain yang media yang baru, kalau banyak misalnya. Kemudian di sini ada padding, ini untuk kanan kiri, tinggal diubah aja angkanya. Ini untuk atas bawah, seperti itu. Semakin kecil angkanya, akan semakin kecil juga ukuran jarak dari atas bawah atau kanan kirinya gitu. Jadi ini otomatis akan nanti akan muncul juga batasnya kayak gitu. Batas agar sesuai dengan padding yang dimasukkan, batas dalam yang dimasukkan. Kemudian di sini ada ukuran dari frame atau auto layout itu sendiri. Di sini tinggal klik saja. Nah, ini fix width, itu maksudnya adalah si lebarnya itu fix, ini ukurannya segini. Ini dalam pixel ya, pixel semua. Fix width ini jadi berarti ini langsung berarti ini fixnya itu meskipun ini ditambahkan atau di teksnya gitu ya, ditambahkan atau diperpanjang lagi, itu untuk lebarnya akan tetap seperti ini, 138 misalnya kayak gitu.
jadi sesuai dengan ukurannya. Kalau misalnya yang ini hug contents, tinggal klik saja. Nah, kalau yang ini yang hug itu si backgroundnya itu akan mengikuti si teks, mengikuti yang di dalamnya, seperti yang tadi di demo pertama, demo yang ini. Petunjuknya, instruksinya yaitu agar si ketika diperlebar teksnya itu backgroundnya itu muncul juga, jadi ikutan seperti itu. Selain itu juga ada ini ya, untuk menambahkan maksimal dari lebar atau tinggi, kayak gitu. Di sini untuk tingginya sama saja. Nah, tinggal klik di sini 2 kali di dalam teksnya, klik lagi, kemudian klik panah kanan ya agar sebelah kanan, kemudian tambahkan misalnya sekarang. Nah, klik saya sekarang, otomatis akan backgroundnya mengikuti gitu, mengikuti dari isi kontennya, seperti itu ya. Itu adalah basicnya atau contoh dari bagusnya gitu ya, ajaibnya bisa dibilang auto layout Figma ini, seperti itu. Jadi misalnya nanti kalau ingin menambahkan teks banyak gitu ya, nggak usah bikin background yang sama gitu, misalnya bikin lagi atau si background itu ditarik ke bawah, nggak usah gitu ya, karena akan langsung mengikuti gitu dengan memilih yang hug content. Si backgroundnya itu atau si pinggirannya itu frame-nya akan mengunci atau ya memeluk si kontennya itu sendiri, tengahnya kayak gitu. Selanjutnya ada komponen create once, use everywhere. Jadi untuk komponen ini elemen master yang bisa diduplikasi atau instance, ubah master, semua instance ikut berubah. Jadi ada tinggal bikin satu saja, terus duplikat, dan si masternya ini yang pertama ini itu akan langsung yang lagi itu akan berubah desainnya gitu. Contohnya tombol, navigasi bar, item produk kayak gitu. Jadi nggak usah bikin misalnya beberapa background untuk si produk, item produk itu nggak usah ya. Jadi tinggal bikin satu saja, kemudian diduplikasi, dan disitu bisa langsung diubah mulai dari warna, kemudian ukurannya kayak gitu ya. Kalau teksnya tinggal diubah di si duplikasinya itu sendiri. Oke, contohnya tombol layout yang tadi dibuat ya. Ke panel kanan atas ada icon seperti ini, dan pilih create component atau klik Ctrl Alt K gitu. Duplikasi dengan klik Ctrl D, Ctrl D beberapa kali. Ini adalah instance ya. Jadi untuk menambahkan duplikasinya, ubah warna master komponen dan lihat semua instannya berubah. Tujuannya pahami kekuatan komponen untuk konsistensi dan efisiensi. Contohnya seperti ini. Langsung saja, nah ini ya misalnya. Di sini ada berbagai macam. Tinggal klik yang ini. Nah, akan langsung berubah ya. Di sini terlihat jadi ungu. Itu berarti komponen. Kemudian klik Ctrl D. Lalu drag ya ke bawah. Misalkan, nah ini terlihat ya kopinya gitu. Kemudian klik lagi Ctrl D. Nah, ada langsung muncul yang kedua gitu kopinya. Dari sini itu bisa langsung diubah dan yang lainnya akan mengikuti.
mengubahnya itu dengan komponen masternya yang ini. Berbeda ya. Yang ini masternya itu kayak gini ikonnya. Ini instance-nya. Misalnya di sini ganti warna. Di sini tinggal fill. Ini untuk fill yang background ya. Misalnya ganti warna yang ini. Yang lainnya juga ikut berubah. Seperti itu. Jadi nggak usah ganti-ganti ini ya. Ganti-ganti satu-satu gitu. Jadi semuanya langsung berubah. Ini adalah komponen. Seperti itu contohnya. Selanjutnya membuat prototipe sederhana. Dari wireframe ke klik. Nah, ya, jadi dari wireframe itu yang pertama sketsa doang bisa diklik gitu. Buat dua frame, frame A misalnya home dan frame B profile. Di frame A, buat sebuah tombol ke profile, pilih tombol tersebut di panel prototype kanan, cari titik biru kecil di samping elemen, tarik dan hubungkan ke frame B. Di panel prototype, pilih interaksi, on tap, navigate to, dan frame B. Ini maksudnya adalah ketika diklik itu akan, ketika di tap atau diklik oleh pointer ini akan menavigasi langsung ke frame B gitu. Klik tombol present di atas kanan ini ya untuk mencoba prototype. Tujuannya bisa menghubungkan dua layar dengan interaksi klik. Contohnya seperti ini. Misalnya ini kita ubah menjadi yang ini ya. Klik aja 2 kali di sini untuk mengubah judulnya home. Kemudian enter. Setelah itu tinggal di Ctrl D lagi untuk duplikasi ya. Lalu di sini terlihat ada 2 muncul langsung. Di sini klik 2 kali lagi untuk mengubah misalnya profile. Enter. Terlihat di sini ya namanya. Ini halaman home dan ini halaman profile. Contohnya seperti itu. Kemudian klik yang prototype di sini. Nah, klik yang ini ya, soalnya ini yang awal. Nah, untuk tombol-tombolnya misalnya yang ini akan muncul lihat. Nah, seperti ini di pinggir-pinggirnya. Atas, bawah, kanan, kiri. Kemudian misalnya diklik saja ini, klik yang tambah ini. Tarik, bisa juga ditarik atau bisa langsung menuju ke halamannya. Nah, terus di sini muncul ya triggernya itu dengan on tap. Ada berbagai macam juga. Actionnya ini ada berbagai macam juga. Navigate to ini cuma jadi langsung pindah destinasinya misalnya ke halaman yang ada gitu ya. Animasinya instan dan ada stat juga. Ini bisa diatur-atur lagi. Setelah itu tinggal klik yang ini, yang present ini. Bisa juga tinggal yang ini ya, yang preview ini. Jadi akan muncul di sini gitu. Enggak. Kalau yang present ini akan muncul halaman baru. Kita klik yang ini aja, preview. Sama ya. Nah, ini ya contohnya dari simulasi HP yang iPhone gitu. Kayak gini bentuknya. Profile ini warnanya ubah jadi ini ya. Ini kita keluarin dulu aja. Misalnya ini ubah menjadi warna biru. Oke, karena ini ya toolmasternya di sini dan ini bisa terlihat berbeda ya. Yang ini duplikasi, kemudian ini master. Jadi atau instance-nya karena ini bukan master, jadi nggak bisa langsung berubah gitu. Ya, misal seperti ini saja.
kita klik yang ini. Nah, ini misal klik ya di sini, akan langsung berubah ke yang halaman ini gitu. Begitu juga sebaliknya. Misalnya yang ini kita tambahkan langsung ke sini. Ya, ini bisa on drag, on tap nggak bisa ya karena udah. Kemudian klik. Akan berubah langsung gitu. Ini on tap, ini on drag. Di drag gitu, di geser gitu. Ini klik, geser gitu. Jadi sesuai dengan perintah yang ini ya. Untuk on tap itu masih bisa digunakan. Misalnya yang ini atau yang profile ini aja gitu ya, si halaman ini. Yang ini tinggal klik di sini. Nah ini on tap ya, langsung navigate ke home. Tinggal diklik saja dimanapun, nah langsung menuju ke home, langsung berubah seperti itu ya. Itu untuk prototipe sederhana. Berkolaborasi dan memberi feedback. Dengan bagikan file, klik tombol share di atas kanan ya, lalu copy link atau tambah orang dengan email. Bisa komentar dengan pilih comment tool atau tinggal cek di klik area canvas dan tinggalkan feedback. Live collaboration, lihat kursor dan nama orang lain yang sedang mengedit secara real time. Seperti ini ya contohnya. Jadi tinggal klik share aja, ada link yang bisa di copy atau tambahkan dengan email. Kemudian muncul nih si orang-orangnya ya dengan nama-namanya. Seperti itu. Di sini juga ada icon-icon dari profil user si orangnya. Ini ya powernya Figma gitu. Oke, ini ada tantangan. Untuk tantangan ini seperti biasa ya, bisa dikerjakan, bisa juga nggak apa-apa. Dikerjakan dapat nilai, dikerjakan nggak apa-apa. Tantangannya itu adalah recreate this button. Jadi menambahkan icon ya. Ini coba buat ulang, ditombolin di Figma, gunakan shape, text, auto layout, dan komponen kalau bisa. Gitu, jadi bisa buat seperti ini ya. Untuk formatnya sendiri bisa di screenshot atau di export ya. Di sini exportnya itu bisa ke gambar atau PDF. Jadi formatnya itu terserah gitu ya. Seperti ini untuk tantangannya. Oke. Ini adalah ringkasan alur kerja Figma. Langkah 1 buat frame untuk setiap layar. Lalu gunakan shape dan teks untuk membangun elemen. Gunakan auto layout untuk menata elemen dengan rapi. Jadikan elemen yang sering dipakai sebagai komponen. Hubungkan frame dengan prototype. Share dan collaboration dengan tim. Seperti itu ya. Jadi ini adalah alur dari menggunakan Figma. Untuk sumber dan tips belajar lanjut, dokumentasi resmi dari Figma Help Center. Tutorial pemula bisa Figma for Beginners ya, di YouTube banyak seperti channel Figma, Misco, Design Course. Praktik community, jelajahi file desain orang lain di Figma Community dan duplicate to your drafts untuk mempelajarinya. Jadi bisa ke Figma Community, kemudian bisa diduplikasi dan bisa menjelajahi desainnya ini seperti apa sih layernya gitu. Tipsnya, kuasai shortcut keyboard seperti F, R, T, V, P untuk bekerja lebih cepat. Jadi F frame, rectangle, tools, text ya, kemudian V dan P untuk login gitu. Kesimpulannya adalah
Figma alat yang powerful tapi ramah pemula. Kunci mahirnya adalah praktek. Mulailah dengan meniru desain sederhana. Auto layout dan komponen adalah dua fitur terpenting untuk efisiensi kerja. Seperti itu ya, jadi untuk menambahkan ininya. Untuk menambahkan kemudahannya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke Q&A. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa open mic atau ini ya, di chat gitu. Untuk pertemuan kelima ini tidak ada ini ya, tidak ada tugas gitu. Tapi adanya tantangan yang bisa dikerjakan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi bisa menantang diri sendiri ya, maksudnya agar praktek juga gitu. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Aku tunggu 2 menit ya. Kalau masih ada yang bingung, bisa tanya di grup gitu, atau chat pribadi juga boleh. Tapi selebihnya itu untuk Figma ini banyak ya di YouTube gitu. Untuk pelajari lebih dalam lagi, itu tinggal diulik-ulik aja sendiri. Untuk tantangannya, ini ya Kak, membuat tombol lagi, membuat tombol yang sama ya, seperti contoh gitu, menggunakan shape, text, dan auto layout, dan komponen juga kalau bisa gitu. Untuk pengumpulannya seperti biasa di link deskripsi di grup ya, seperti itu kalau ingin menggunakannya.